Setiap lagu yang aku bikin pasti ada lah bumbu-bumbu cerita asli, karena kayak bagaimanapun juga itu sarana aku untuk bercerita, untuk mengekspresikan apa yang aku rasakan. Jadi pasti ada sih gitu. Cuma purely curhat, iya lagi. Udah kan iya. Enggak yang purely 100% gitu, enggak, tapi pasti ada lah. Hai Cosmo Babe, selamat datang di Sit with Cosmo bersama dengan aku Sarah Zani. Wow, sangat happy. Kenapa? Karena kalau udah ketemu Sit with Cosmo berarti itu artinya aku akan ngobrol sama seseorang yang wow, langsung aja kita panggil, ini dia Satin Zaneta. Halo Satin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tapi sebetulnya nih Satin, aku tuh kayak mungkin ini beberapa yang udah ditanyakan juga gitu sama Cosmo Babe yang lagi ada di rumah gitu, pertanyaan-pertanyaan yang wow pengen bisa ditanyain. Ini Satin kalau dilihat aktif banget ya, kelihatan banget dari kemarin. Sangat padat timelinenya, tapi kalau sekarang nih kira-kira kamu lagi sibuk apa sih? Aku lagi persiapan untuk ada project film baru. Wow, oke. Lagi drafting lagu-lagu juga, jadi kayak ya begitu-begitu aja. Begitu-begitu aja tapi produktif ya. Kamu kemarin Alhamdulillah. perasaan baru beres Virgo kan Iya sebetulnya betul, kan? tayang Virgo. Oke. Jadi Cosmo Babes kalau kamu inget nih Satin tuh kan berawal dari karya-karya musiknya. Iya dong, kayak lagu-lagunya tuh aduh. Ternyata memang setelah 2 tahun berarti ya kalau nggak salah 2 tahun mulai karir? Iya, 2021. 2021 betul. Satin udah mulai dengan musisi dulu awalnya, terus bergeser kesini terjun ke dunia acting. Nah ini kalau misalnya disuruh milih, walaupun aku tahu pasti susah untuk milih ya. Antara musisi sama aktris, kamu milih yang mana deh? Malas sebenarnya. Jadi Virgo itu kalau boleh cerita sedikit, Boleh. syuting itu 2020. Aku rilis jauh lagu 2021. Oke. Iya. Jadi sebenarnya in general art sih, kayak music and movie emang jadi satu tuh udah seneng banget dari awal gitu. Tapi kalau disuruh milih, untuk sekarang ini lagi suka banget belajar dua-duanya. Oke. Jadi dua-duanya. Jadi dua-duanya. Nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau di antara dua pilihan itu yang mungkin kamu kayaknya maksimalnya tuh wah banget gitu. Mungkin dipilih dalam artian untuk saat ini lagi fokusnya emang lagi persiapan film. Oke. Tapi kalau apa sih yang kayak bukan lebih seneng sih, cuman menurut aku bikin lagu itu salah satu sarana aku untuk bercerita juga, untuk proses healing juga. Jadi masing-masing punya nilai poin plusnya sendiri gitu. Wow, Satin udah healing. Waduh. Jadi penasaran sama lagu-lagunya, lirik-liriknya gitu. Karena aku tuh lumayan sering dengerin by the way. Jadi kayak kenapa dalam banget ya Satin, kamu masih umur 20 tahun kenapa gitu, kayak terlalu dalam gitu. Tapi Satin, kalau kamu ngelihat sekarang mungkin kita tahu gitu kamu lagi ada project film, terus udah gitu juga kemarin Virgo, waduh fun banget ya kalau kita ngomongin kemarin. Tapi mungkin kalau lihat kesempatan besarnya gitu, atau mungkin sebetulnya di dunia acting ini tuh passionnya kamu, atau justru ya udahlah haji mumpung karena lagi ada di sini gitu? Enggak sih, sebenarnya passion dari kecil emang selalu di sekitaran seni. Karena mungkin tumbuh dan besar di sekeliling sama orang-orang yang emang menekuni bidang tersebut. Jadi emang diarahnya selalu ke sana sih. Waktu kecil pernah kayak mau jadi fashion designer, mau jadi ini, mau jadi itu. Tapi ditemuinnya sama seni-seni lagi, jadi kayaknya mungkin emang karena memang kamu lahir dari darah seni ya. Iya. Kalau melihat itu kan, kalau kita lihat kayak urutannya Silsilah. tuh, iya silsilah keluarga dari papa ke bawah tuh kayak memang jiwa seninya tuh Satin ada banget. Jadi Cosmo Babes kalau misalnya yang lihat Satin kayak musisi atau aktris, dua-duanya tuh ada darah di dalam tubuhnya ini ya. Tapi Satin ini kayak ngebalik barusan gitu, cerita kamu dari kecil tuh kamu pernah pengen banget jadi fashion designer, terus udah gitu mungkin cita-cita anak kecil lah ya, kan kita tahu anak kecil suka imajinatif sekali. Tapi mungkin kalau kita ngelihat tanggapan orang-orang sekitar tentang karir kamu saat ini, dari fashion designer ke aktris lumayan jauh ya. jauh ya.
Sebenarnya kalau keluarga selalu support apapun yang aku pilih, kayak mereka apapun what makes you happy dan choose it. Sebenarnya waktu itu kepikiran jadi fashion designer karena mungkin anak kecil tuh suka tuh nggak sih kan main games yang dress up. Apa Terus DP ya? dikira kayak fashion designer tuh semudah itu gitu kan. No. Salah banget ya kan. Abis itu makin gede kayak accept kayaknya gue nggak bisa gambar deh gitu. Emang aku nggak bisa gambar guys, aku tuh nggak bisa gambar. Satu hal yang aku paling nggak bisa adalah gambar. Tapi kamu bisa menciptakan lirik-lirik lagu yang semua orang bisa terima. Curhat kali ya. Iya betul, nggak salah juga, curhat juga bener tentu ya. Tapi kalau ternyata ada kesempatannya nih Satin, misalnya kayak Cosmopolitan, kayak kamu mau dong jadi fashion designer di sini seharian mau? Mau dong. Itu membahagiakan inner child aku mungkin. Iya, mewujudkan cita-cita kamu. Siapa tahu kan Cosmo Babes request kayak Satin sehari jadi fashion editornya. Waduh. Amin gitu. Amin dulu. Ini lumayan seru banget Satin kalau ngelihat satu fakta. Ini kan sebetulnya Satin tuh kalau ngomongin tadi bilang nulis lagu tuh dalam, katanya sih healing ya. Kayak jadi kepo relationship-nya. Tapi sebetulnya kalau pengen aku tahu juga gitu, berdasarkan pengalaman pribadi kah lirik yang kamu ciptakan, atau ya enggak deh ini kayaknya karena teman-teman aku aja curhat gitu, atau karena setiap lagu yang aku bikin pasti ada lah bumbu-bumbu cerita asli, karena kayak bagaimanapun juga itu sarana aku untuk bercerita, untuk mengekspresikan apa yang aku rasakan, jadi pasti ada sih gitu. Cuma purely curhat, iya lagi. Oh enggak kan iya. Enggak yang purely 100% gitu enggak, tapi pasti ada lah. Lirik-liriknya agak sedikit ya nyindir-nyindir mantan. Temanya in general ini emang cerita gue gitu. Harus tahu gitu ya. Sedangkan kita tahu Virgo ini kan by the way dia Virgo ya, sangat-sangat perfectionist, jadi untuk hal-hal kecil tuh semuanya dipikirin banget. Jadi makanya aku penasaran juga nih Cosmo Babes, di antara semua mungkin lagu-lagu atau lirik yang kamu bikin, ada nggak sih satu momen yang kayak ini lagu gue banget, terlalu gitu, ada nggak? Lagu pada waktu itu sebenarnya lagu untukku dariku gitu, kayak nulis itu waktu itu karena lagi di fase dimana kayak gue nggak tahu lagi mau ngapain, gue nggak tahu mau jadi apa, gue nggak tahu gue di sini tuh sekarang ngapain. Terus bikin lagu itu adalah proses acceptance aja, kayak menerima kalau misalkan emang gue di fase ini and that's fine. Kayak gue butuh istirahat deh dari semua ini, dari pikiran gue yang kayak membuat saya pusing banget gitu. Jadi itu adalah bagian dari acceptance aku gitu. Dan terwujudlah lagu yang ternyata setelah kita mendengarkan harus diterima ya. Kita harus menerima. Harus menerima kesakitan, kepusingan. Karena itu sebuah proses. Betul, sebuah proses menuju kebahagiaan berikutnya ya. Berarti Satin sekarang udah bahagia. Insya Allah, amin. Amin gitu ya. Satin, ini kan kemarin kita ngomongin tahun lalu. Tahun lalu kan terlalu banyak sekali memori-memori atau mungkin kejadian-kejadian, dan di bulan September 2020 lalu tuh 2022 sorry, saat itu kan rilis perdana nih single tentang waktu. Ada ini salah satu yang single yang kayaknya Cosmo Babes tuh kayak dan memang si judul pada waktunya juga memang kayak ada satu, aku tuh nemuin kayak satu tentang menghargai diri sendiri. Apakah kamu salah satu orang yang sangat-sangat concern dengan diri sendiri, self heal, terima kasih atau dan sebagainya? Iya sih, kayaknya itu bagian dari kita juga nggak sih, kayak proses menerima bagian dari kita yang sulit diterima. Itu kayaknya proses seumur hidup ya, pasti ada aja. Kalau misalkan yang ini udah selesai pasti nanti ada lagi. Jadi lagu pada waktunya itu salah satu proses aku, kayak waktu itu di titik dimana bingung, kayak gue tuh di sini ngapain sih, gue mau ngapain ke depannya nggak tahu. Terus bikin lagu itu tuh sekalian kayak cerita aja gitu, cerita. Terus pas dijadiin lagu kayak boleh juga gitu. Ketagihan ya? Iya boleh juga nih, lumayan lah ya gitu. Lumayan ketagihan curhat yang terbayar ya. Karena kan sebetulnya jadi sesuatu, jadi karya dan bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Tapi dari kamu sendiri sebetulnya menulis itu apakah memang sesuatu yang hal yang harus kamu lakukan ketika kamu bersedih, atau justru kayak ada momennya untuk menulis lagu gitu? Kayaknya harus enggak, cuman kebetulan most of the time ketika sedih, abis udah selesai ini sedihnya tuh jadi kayak mendapatkan banyak ilham, mendapatkan banyak langsung masuk jiwanya, langsung nulis gitu. Biasanya kalau kamu nulis
apapun, lirik gitu-gitu atau curhat, berapa lama sih yang kamu abisin waktunya Satin? Nggak tentu sih pada Tercepat? waktunya itu. Pada waktu itu paling cepat dia kayak 45 menit tuh lagu benar-benar jadi di saat itu juga. Sakit hati banget ya? Kayak Sakit hati sedih banget ya, sedih gitu. banget, dalam banget ya. Yang mana sih orangnya, aku jadi penasaran kayak aduh. kan nggak melulu tentang orang ya. Iya bisa jadi betul, tentang- iya pada waktunya tuh tentang karir. Iya betul. Ya bisa aja nih biar dicari celahnya gitu. Satin, ini kamu tuh Cosmo Babes by the way, kayak dia tuh umurnya masih 20 tahun berarti sekarang? 20 ya, tahun ini 21. 21 berkarya, lagunya udah ya kamu udah bisa denger sendiri, actingnya udah wah gitu. Tapi kalau dilihat dari segi umur dan karya kamu yang sedang kamu jalanin, ada nggak sih pressure dari orang-orang? Mungkin kalau kita tahu gitu kan, your dad kayak adalah seseorang yang sangat terkenal juga gitu di Indonesia gitu, dan kamu sendiri merasa ada pressure nggak sih ketika aduh aku karir tapi papaku gimana nih gitu? Sebenarnya I never look at those things as pressure sih, lebih kayak challenge untuk nge-challenge diri aku sendiri gimana caranya aku bukan mengikuti jejak ayah sih, karena kita pasti masing-masing punya path-nya masing-masing. How to make my mom and my dad at the same time proud, gimana juga cara bikin orang-orang itu kayak oh ini anaknya Abimana ya, kayak dia punya karya sendiri ya, nggak melulu ada di balik nama anaknya Abimana gitu. Pressure balik lagi nggak ada sama sekali, cuman lebih ke challenge gue harus bikin mereka bangga sih. Gimana sih caranya bikin mereka bangga? Sudah kayaknya tante ya udah bikin Insya bangga Allah, banget ya, kalau insya ngelihat Allah. sekarang tuh super membanggakan gitu. Apalagi mungkin kamu ada di industri ini pasti banyak curhatnya mungkin kan kalau lebih dulu ya namanya ayah mungkin udah lebih tahu dalam-dalamnya, tapi kamu tuh tipikal yang suka curhat nggak sih sama ayah atau sama mama kamu gitu, kayak mom ternyata gini ya soal karir terutama? Aku selalu cerita sih kayak dan ibu, karena mereka kan udah terjun di dunia itu duluan, mereka juga paling tahu aku, paling tahu dunianya juga di sekeliling aku, mereka yang paling dekat juga. Jadi cerita sih selalu sih sebenarnya, karena aku sedekat itu sama ayah dan ibu. Berarti suka curhat tentang pasangan juga nggak sih? Kamu tuh termasuk yang sedalam itu nggak Tapi sih apapun cerita? sih, kayak pertemanan juga aku kadang kayak cerita, iya aku lagi gini gitu. Oh, aku sangat suka nih komunikasi gini, makanya kayak happy banget ya Cosmo Babes, karena semuanya diceritain. Selain mungkin soal karir, terus udah gitu juga soal pribadi kamu. Mungkin kamu orang yang tipikal suka komunikasi soal karir kamu nggak sih? Kayak misalnya aku mau bikin lagu nih, bagusnya begini atau gimana gitu. Iya sih sebenarnya, kayak bahkan hampir semua hal pasti aku diskusikan, karena mereka orang terdekat kan, terus kayak opini yang paling dekat sama aku kan mereka, jadi kayak tanya ke mereka dulu biasanya. Ingat, Satin adalah Virgo ya, 6 September, Betul, sih? 6 September. 6 September, jadi semuanya perfect. Jadi Semoga, pasti. pengennya harusnya kalau bisa ya. Itu udah lengkap, harusnya kalau bisa tuh udah sesuatu yang rangkaian sangat-sangat lengkap gitu. Jadi Harus. pasti ada orang-orang di balik kesuksesannya Satin, termasuk mungkin orang tuanya juga. Wah, seru sekali loh Cosmo Babes, ternyata kayak Satin nih orangnya sangat-sangat fun. Bahkan terakhir kalau kita tarik lagi gitu bicara soal kehidupan pribadinya Satin secara personal lah gitu kan ya. Kan sekarang tuh hits banget di social media. Bahkan aku tahu awalnya kamu dari social media. TikTok tuh aduh sangat-sangat membuat kamu kayak wow gitu. Dan apakah kamu tipikal orang yang lumayan aktif dalam berkonten dan cukup mengkurasi gitu untuk membuat konten, atau justru kayak udah deh nggak apa-apa yang penting kayak ada muka aku di TikTok FYP terus? Enggak gitu juga sih sebenarnya. TikTok lebih kayak ke kalau bosen aja kayak iseng, beneran pure iseng aja. Iseng banget. Nggak ada yang kayak besok aku ingin bikin konten ini. Nggak ada timeline gitu, nggak ada. Nggak ada sih, karena emang pure iseng aja. Nah ini nih, kalau iseng berarti kan apa adanya ya, tapi kamu punya second account? Punya. Punya juga. Ada Iya. berapa second account? Ada satu, ada namanya, orang-orang tahu kok second account aku. Loh, karena itu kayak foto-foto yang aku nggak post di first account aku post di situ. Oh berarti nggak private dong? Enggak. Oh ada ya orang yang punya second Ada. account nggak private Kadang di situ ya? story-nya juga yang kayak aku habis makan ayam ini di sini enak banget gitu. Tar dulu, apa tujuan kamu bikin second account kalau postingannya ternyata nggak jauh dari postingan kamu? Nggak tahu, karena kadang kalau di first itu aku masih mikirin gue bagusan dari angle sini gitu-gitu. Kalau di second tuh lebih kayak kadang foto temen aku kayak ngasal tuh aku pas
Kayak, boleh nggak pas ini bagus kayak gitu. Oke, jadi tujuannya adalah untuk kesenangan. Sama hasil foto analog biasanya. Karena aku suka banget foto-foto pakai kamera analog kan. Oh, berarti kamu ada jiwa fotografinya juga dong ya sebetulnya. Waduh, lebih ke kayak sih foto estetik, gitu. bagus, karyanya banyak banget ya Satin. Oke deh, Satin ini aku punya pertanyaan terakhir gitu. Mungkin dari kamu sendiri ada rencana apa ke depan terdekat yang benar-benar akan kamu lakukan? Mungkin bisa di-share ke Cosmo Babes yang ada di sini. Kalau terdekat, aku lagi drafting lagu lagi. Hopefully bakal ada lagu baru. Nggak bisa bilang kapan, karena lagi jalan juga project film baru. Oke. Ditunggu aja, karena saya belum bisa bilang kapan ya. Itu aja. Tapi yang pasti kita tungguin aja karya-karyanya dari Satin. Terus udah gitu di follow sosial medianya supaya kita tahu update-nya ya. Kalau begitu aku tunggu kita main lagi ke Sit with Cosmo dengan semua atau agenda-agenda berikutnya. Karena biasanya kalau ada kayak gini kita lanjutan ya, interviewnya lanjutan. Kalau begitu terima kasih Satin, terima kasih Cosmo Babes. Jangan lupa untuk tonton terus keseruan kita mungkin nanti di berikut-berikutnya bersama juga dengan Satin. Bye-bye.